Desa Kemuning adalah sebuah desa yang dulunya penuh dengan kehidupan. Hamparan sawah yang menghijau dan gemericik air Bengawan Solo yang mengalir melintasi desa menjadi sumber penghidupan sekaligus kebanggaan penduduknya. Setiap pagi, suasana desa ramai dengan aktivitas para petani yang berangkat ke ladang, para ibu yang menyiapkan dagangan di pasar, serta anak-anak yang bermain riang di sepanjang jalan desa. Desa Kemuning menjadi tempat yang menggambarkan harmoni antara manusia dan alam. Namun, di tengah suasana damai itu, muncul sebuah kegelapan yang perlahan merayap dan menggerogoti kebahagiaan masyarakatnya. Di salah satu sudut desa, berdiri sebuah gubuk reot yang menjadi tempat tinggal seorang nenek tua bernama Mbah Sumi. Tidak seperti kebanyakan warga desa yang hidup berkeluarga, Mbah Sumi menjalani hari-harinya sendirian. Rambutnya yang memutih, tubuhnya yang ringkih, serta pakaian lusuh yang selalu dikenakannya menjadikan sosoknya mudah dikenali. Meskipun sederhana, Mbah Sumi memiliki keahlian meramu obat tradisional yang seringkali digunakan untuk membantu warga desa yang sakit. Namun, kehidupan Mbah Sumi tidak pernah benar-benar diterima oleh masyarakat. Dalam benak sebagian besar warga, Mbah Sumi adalah sosok yang misterius. Keberadaannya mulai dicurigai ketika berbagai peristiwa aneh terjadi di desa. Tanaman padi yang sebelumnya subur tiba-tiba layu tanpa sebab yang jelas, beberapa ekor ternak mati mendadak, dan anak-anak kecil jatuh sakit tanpa diagnosa yang dapat dijelaskan. Dalam suasana desa yang penuh dengan kepercayaan terhadap tahayul, semua kejadian itu dengan mudah dikaitkan dengan keberadaan Mbah Sumi. Dia itu dukun santet. Lihat saja, dia tidak punya keluarga. Hidupnya di pinggir desa, sendirian. Pasti ada sesuatu yang disembunyikannya, bisik seorang ibu di pasar. Tuduhan semacam itu semakin merebak, terutama ketika seseorang mengaku melihat Mbah Sumi melakukan ritual di tengah malam. Cerita itu dihembuskan oleh seorang pemuda desa yang mengaku melihat nenek tua itu membawa kendi ke tepi sungai, dan membuang sesuatu ke dalam air sambil bergumam pelan. "Aku melihatnya sendiri. Dia pasti sedang melakukan sesuatu yang buruk untuk desa ini," katanya dengan nada meyakinkan. Dari cerita tersebut, prasangka warga berubah menjadi keyakinan. Mbah Sumi dianggap sebagai penyebab dari semua kesialan yang menimpa desa. Tak ada yang berani mendekati gubuknya lagi. Bahkan anak-anak yang sebelumnya sering bermain di sekitar rumahnya kini menjauhi tempat itu. Di sisi lain, Mbah Sumi tidak pernah melawan atau mencoba membela diri. Ia tetap menjalani hidupnya seperti biasa. Setiap pagi, ia pergi ke hutan untuk mencari dedaunan dan akar-akaran yang ia gunakan sebagai bahan ramuan. Setiap sore, ia duduk di depan gubuknya, menatap langit senja dengan pandangan yang sulit diartikan. Beberapa warga yang mengenalnya dengan baik mencoba untuk membelanya, tetapi suara mereka tenggelam di antara mayoritas yang sudah terlanjur percaya pada tuduhan tersebut. "Aku tidak pernah melihat Mbah Sumi mencelakai siapapun. Dia bahkan sering membantu kita kalau sakit," ujar Pak Darman, seorang petani yang pernah diselamatkan oleh ramuan Mbah Sumi. Namun, pembelaan semacam itu hanya dianggap sebagai usaha sia-sia. "Mungkin dia telah memengaruhimu dengan ilmunya," balas seorang warga lain dengan nada penuh kecurigaan. Prasangka yang terus berkembang akhirnya menciptakan ketegangan di antara warga. Setiap kejadian buruk yang menimpa desa, sekecil apapun, selalu dikaitkan dengan Mbah Sumi. Suasana desa yang awalnya damai kini berubah menjadi penuh dengan ketakutan. Warga mulai merasa bahwa sesuatu harus dilakukan untuk menghentikan pengaruh jahat Mbah Sumi. Mereka tak peduli bahwa semua itu hanyalah prasangka tanpa bukti. Hingga suatu hari, sebuah kejadian tragis menjadi pemicu dari segala kengerian yang akan datang. Seorang anak laki-laki berusia 7 tahun tiba-tiba meninggal dunia. Tubuhnya membiru tanpa sebab yang jelas. Kematian anak itu memunculkan kemarahan besar di hati orang tuanya dan warga desa lainnya. Mereka yakin bahwa ini adalah ulah Mbah Sumi. Ini tidak bisa dibiarkan. Kalau kita membiarkannya, akan ada lebih banyak korban lagi. Kita harus menghentikannya sekarang juga, seru seorang pemimpin warga dalam pertemuan darurat di balai desa. Malam itu, keputusan besar diambil. Warga sepakat untuk menghadapi Mbah Sumi dan menuntutnya bertanggung jawab atas segala hal buruk yang telah terjadi di desa mereka.
Keputusan ini menjadi awal dari sebuah tragedi yang tak hanya mengubah nasib Mbah Sumi, tetapi juga seluruh desa Kemuning. Malam itu, gubuk reot di pinggir desa menjadi saksi dari luapan kebencian yang telah lama terpendam. Tak ada yang tahu bahwa malam itu juga menjadi awal dari kutukan yang akan menghancurkan desa mereka selamanya. Ketegangan yang meluap di desa Kemuning akhirnya mencapai puncaknya pada malam yang gelap, ketika ratusan warga berkumpul di balai desa dengan obor dan senjata tajam di tangan mereka. Warga yang sebelumnya ragu akhirnya ikut terseret dalam arus kebencian yang telah lama terkumpul. Teriakan, bisikan, dan gema kemarahan memenuhi udara malam itu. Mbah Sumi menjadi target utama dari kemarahan mereka. Kita sudah cukup bersabar. Sudah saatnya kita mengambil tindakan sebelum ada lagi yang mati. Dia harus dihentikan sekarang juga, ujar seorang lelaki parubaya yang berdiri di tengah kerumunan. Seruan itu diiringi oleh sorak-sorai persetujuan dari warga yang lain. Dalam suasana penuh emosi, mereka beramai-ramai menuju gubuk Mbah Sumi, yang berdiri sunyi di pinggir desa. Malam itu, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Rintik hujan kecil mulai turun, seolah-olah alam ikut menangisi apa yang akan terjadi. Ketika warga tiba di depan gubuk reot itu, mereka langsung menyeret Mbah Sumi keluar. Nenek tua itu tampak kebingungan dan ketakutan. Matanya yang sayu memandang satu persatu wajah warga yang ia kenal, mencari belas kasih yang tak kunjung datang. Aku tidak melakukan apa-apa. Tolong hentikan ini, kata Mbah Sumi dengan suara gemetar. Namun, warga yang sudah terbakar amarah tidak memedulikan kata-kata itu. Seorang pria muda mendorongnya ke tanah, sementara yang lain berteriak, dia hanya berpura-pura. Semua ini adalah ulahnya. Dalam kepanikan, Mbah Sumi mencoba membela diri. Aku hanya seorang tua yang hidup sendirian. Aku tidak pernah mencelakai siapapun. Semua tuduhan ini tidak benar, ucapnya lagi. Namun, suara nenek tua itu tertelan oleh teriakan massa yang terus memaksanya mengaku. Mereka tidak memberi kesempatan baginya untuk menjelaskan. Dalam kekacauan itu, salah satu warga mulai menyeret Mbah Sumi menuju tepi Bengawan Solo, diikuti oleh massa lainnya. Di pinggir sungai yang tenang, tragedi itu mencapai puncaknya. Mbah Sumi dipukuli hingga tubuhnya lemas. Darah mengalir dari sudut bibirnya. Namun ia tetap berusaha berbicara. Kalian akan menyesal. Desa ini tidak akan pernah damai. Aku akan kembali, kata Mbah Sumi dengan suara terakhirnya sebelum tubuhnya dilemparkan ke dalam sungai. Air Bengawan Solo yang tenang seolah-olah menjadi saksi bisu dari kekejaman manusia terhadap sesamanya. Setelah memastikan Mbah Sumi tenggelam, warga pulang dengan perasaan lega. Mereka yakin telah menyingkirkan sumber dari semua masalah. Namun, mereka tidak tahu bahwa malam itu adalah awal dari teror yang jauh lebih besar. Sebuah kutukan telah dilahirkan di desa Kemuning, dan kegelapan yang menyelimutinya baru saja dimulai. Beberapa minggu setelah kematian Mbah Sumi, desa Kemuning mulai merasakan hal-hal yang tak bisa dijelaskan. Pada malam hari, warga mendengar suara tangisan lirih yang berasal dari arah Bengawan Solo. Tangisan itu terdengar pilu, seperti ratapan seseorang yang sedang merasakan kesakitan yang mendalam. Awalnya, hanya sedikit orang yang menyadari hal ini, namun semakin hari suara itu menjadi semakin sering terdengar. Kalian dengar tadi malam? Suara itu seperti orang menangis di tepi sungai. Aku bahkan merasa ada yang mengikutiku saat pulang dari sawah, bisik seorang wanita kepada tetangganya. Rumor tentang suara misterius itu menyebar cepat di seluruh desa, dan warga mulai merasa bahwa arwah Mbah Sumi benar-benar kembali. Tidak hanya suara tangisan, penampakan sosok Mbah Sumi mulai dilaporkan oleh beberapa orang. Seorang pemuda desa yang pulang larut malam mengaku melihat bayangan seorang nenek tua berdiri di bawah pohon besar dekat sungai. Wajahnya pucat dan matanya menatap lurus ke arahnya. Pemuda itu segera lari terbirit-birit tanpa menoleh ke belakang. Aku yakin itu dia. Wajahnya persis seperti Mbah Sumi. Dia hanya diam, tapi matanya seperti menusuk jiwaku, kata pemuda itu sambil gemetar. Penampakan ini hanya awal dari teror yang lebih mengerikan. Satu persatu, warga mulai mengalami kejadian aneh yang sulit dijelaskan. Benda-benda di rumah bergerak sendiri,
Suara langkah kaki terdengar di tengah malam, dan beberapa warga bahkan mengaku mengalami mimpi buruk yang sama. Dalam mimpi itu, mereka melihat Mbah Sumi berdiri di tepi sungai dengan tatapan penuh amarah. Dia mengulurkan tangannya ke arah mereka sambil berkata, "Kalian semua akan merasakan apa yang aku rasakan." Mimpi ini menghantui banyak warga, membuat mereka takut untuk tidur. Keadaan semakin memburuk ketika korban mulai berjatuhan. Seorang petani ditemukan tewas di sawahnya dengan tubuh membiru, mirip seperti anak kecil yang meninggal sebelum tragedi malam itu. Beberapa hari kemudian, tubuh seorang ibu muda ditemukan mengambang di Bengawan Solo. Tidak ada tanda-tanda kekerasan, tetapi wajahnya menunjukkan ekspresi ketakutan yang luar biasa. Panen desa pun mulai gagal secara misterius. Padi yang tumbuh subur tiba-tiba menguning dan layu. Ternak-ternak warga mati mendadak tanpa alasan jelas. Warga yang awalnya mencoba mengabaikan kejadian ini mulai percaya bahwa semua ini adalah akibat dari kutukan Mbah Sumi. Para tetua desa mengadakan pertemuan darurat untuk mencari solusi. Mereka memutuskan untuk mengundang seorang dukun dari desa tetangga untuk mengusir arwah Mbah Sumi. Ritual besar-besaran digelar di tengah desa. Sesajen disiapkan, doa-doa dipanjatkan, dan mantra-mantra dilantunkan sepanjang malam. Namun, setelah ritual selesai, kejadian aneh justru semakin intens. Pada malam setelah ritual, api unggun yang digunakan dalam upacara tiba-tiba menyala kembali meskipun sudah dipadamkan. Asapnya membentuk bayangan wajah Mbah Sumi yang melayang di atas desa. Warga yang melihatnya langsung berteriak ketakutan, dan beberapa di antaranya jatuh pingsan. Kejadian ini menegaskan bahwa arwah Mbah Sumi tidak bisa diusir dengan mudah. Warga mulai kehilangan harapan. Satu persatu, mereka memilih meninggalkan desa. Rumah-rumah kosong, ladang tak lagi diolah, dan suara kehidupan perlahan menghilang dari desa Kemuning. Dalam waktu beberapa bulan, desa yang dulunya penuh kehidupan itu berubah menjadi tempat sunyi yang ditinggalkan. Namun, bagi mereka yang pernah tinggal di desa Kemuning, ingatan tentang arwah Mbah Sumi tetap hidup. Bahkan hingga hari ini, tidak ada yang berani kembali ke desa itu. Mereka percaya bahwa selama kutukan Mbah Sumi belum terangkat, desa Kemuning akan tetap menjadi desa mati yang penuh misteri. Setelah ritual pengusiran arwah Mbah Sumi gagal, ketakutan semakin mencengkram warga desa Kemuning. Desa yang dulunya ramai dengan tawa dan aktivitas, kini dihantui oleh keheningan yang mencekam. Satu persatu, warga mulai meninggalkan desa. Awalnya, hanya mereka yang merasa tak tahan dengan kejadian-kejadian aneh yang pergi. Namun, seiring waktu, hampir semua penduduk desa memilih mengungsi ke tempat yang lebih aman. Rumah-rumah dibiarkan kosong dengan pintu dan jendela yang terbuka, menandakan kepanikan penghuninya saat pergi. Beberapa bahkan meninggalkan barang-barang berharga mereka karena terburu-buru. Ladang-ladang yang sebelumnya hijau kini terbengkalai, ditumbuhi rumput liar dan tanaman gulma. Suara gemericik air Bengawan Solo yang dulunya menjadi musik pengiring kehidupan desa, kini terdengar menyeramkan di tengah keheningan. Meskipun sudah pergi, para mantan penduduk desa Kemuning mengaku masih dihantui oleh teror Mbah Sumi. Mereka bermimpi melihat desa itu dalam kondisi mencekam, dengan Mbah Sumi berdiri di tengahnya sambil tersenyum dingin. Dalam mimpi itu, ia berbisik dengan suara yang menggema, "Aku masih di sini. Kalian tidak bisa lari dariku." Mimpi ini membuat mereka yakin bahwa kutukan itu tidak hanya berhenti di desa, tetapi juga mengikuti mereka. Beberapa orang yang mencoba kembali ke desa Kemuning untuk mengambil barang-barang yang tertinggal mengaku mengalami kejadian aneh. Salah satu pria yang kembali ke desanya pada siang hari menemukan rumahnya telah dipenuhi oleh jejak kaki berlumpur, meskipun rumah itu terkunci. Seorang wanita yang mencoba mengunjungi makam keluarganya di desa tersebut, mengaku mendengar suara-suara aneh yang memanggil namanya dari arah Bengawan Solo. "Aku mendengar seseorang memanggilku, tapi saat aku menoleh, tidak ada siapa-siapa. Suaranya seperti Mbah Sumi, meskipun aku tidak pernah berbicara langsung dengannya semasa hidupnya," katanya dengan gemetar. Kisah-kisah semacam ini menyebar, membuat siapapun yang mendengar menjadi enggan untuk mendekati desa Kemuning. Bengawan Solo, yang sebelumnya menjadi sumber kehidupan, kini menjadi tempat yang dihindari.
Tidak ada lagi perahu yang melintas di sungai itu. Orang-orang dari desa tetangga bahkan memilih berjalan memutar daripada melewati desa tersebut. Cerita tentang penampakan sosok Mbah Sumi yang berdiri di tepi sungai dengan tatapan kosong semakin menguatkan keyakinan bahwa desa itu telah dikutuk. Tidak hanya itu, desa-desa tetangga mulai melaporkan kejadian-kejadian aneh yang diduga berasal dari desa Kemuning. Suara tangisan di malam hari terdengar sampai ke desa-desa terdekat, meskipun jaraknya cukup jauh. Beberapa penduduk desa lain mengaku melihat bayangan samar-samar di sekitar hutan yang mengelilingi desa Kemuning, membuat mereka yakin bahwa arwah Mbah Sumi tidak hanya menghantui desa itu, tetapi juga meluas ke daerah sekitarnya. Para tetua dari desa-desa lain berkumpul untuk membahas fenomena ini. Mereka mencoba mencari cara untuk mengakhiri kutukan Mbah Sumi. Namun, setiap upaya yang mereka lakukan, seperti doa bersama, ritual pembersihan, dan penaburan garam di perbatasan desa, tidak membawa hasil. Ketakutan terhadap desa Kemuning semakin menjadi-jadi, dan cerita tentang kutukan ini mulai menyebar keluar daerah. Akhirnya, desa Kemuning benar-benar mati. Tidak ada lagi yang berani menyebutkan nama desa itu dengan lantang. Bagi banyak orang, desa itu menjadi simbol dari akibat buruk dari kebencian, prasangka, dan tindakan sewenang-wenang. Nama Mbah Sumi kini menjadi legenda yang diceritakan turun-temurun, menjadi peringatan bagi siapapun untuk tidak menghakimi seseorang tanpa bukti. Namun, bagi mereka yang penasaran dan mencoba mengunjungi desa Kemuning, satu hal yang pasti, mereka tidak akan pernah kembali dengan cerita yang sama. Beberapa orang hilang tanpa jejak, sementara yang lain kembali dengan cerita yang hanya menambah misteri. Desa Kemuning, dengan kutukan Mbah Sumi, tetap menjadi tempat yang menyimpan kegelapan abadi, sebuah peringatan bagi manusia akan dampak dari kebencian yang tak terkendali. Desa Kemuning kini hanya tinggal nama, sebuah tempat yang dikenal karena kisah kelam dan kutukan yang tidak kunjung sirna. Para sejarawan dan pengamat budaya seringkali mencoba menggali fakta dari legenda yang telah menjadi cerita turun-temurun ini. Namun, setiap usaha untuk menyelidiki lebih dalam hanya menghasilkan misteri baru, seolah-olah desa itu tidak ingin rahasianya terungkap. Orang-orang dari desa-desa tetangga sering berbagi cerita tentang desa Kemuning kepada anak-anak mereka. Cerita itu bukan hanya sebuah dongeng penakut malam, tetapi juga sebuah pelajaran moral tentang keadilan dan dampak dari prasangka yang tidak beralasan. Para tetua desa menceritakan bagaimana Mbah Sumi adalah korban dari kebencian kolektif yang tidak beralasan, dan bagaimana kebencian itu menghancurkan desa yang pernah makmur dan damai. Namun, meskipun cerita itu membawa pesan moral, sebagian orang tetap mempercayai bahwa arwah Mbah Sumi benar-benar masih menghantui tempat itu. Bahkan hingga saat ini, beberapa penjelajah urban yang mencoba mencari tahu lebih jauh tentang desa Kemuning seringkali melaporkan kejadian aneh. Mereka mendengar suara tangisan di malam hari, melihat bayangan samar di sekitar pohon besar dekat sungai, atau merasakan hawa dingin yang tiba-tiba datang tanpa alasan. Salah satu kisah yang paling terkenal datang dari seorang fotografer amatir yang mencoba memotret sisa-sisa bangunan desa. Ia melaporkan bahwa kamera miliknya berhenti berfungsi setiap kali ia mencoba mengambil foto di area tertentu. Ketika akhirnya berhasil memotret, hasil foto menunjukkan bayangan samar seorang wanita tua berdiri di kejauhan. Meskipun saat itu ia yakin tidak ada siapa-siapa. Beberapa paranormal yang berani mengunjungi desa tersebut juga melaporkan energi kuat yang terasa begitu mencekam. Mereka menggambarkan adanya jejak penderitaan yang tertinggal di tanah desa tersebut, seolah-olah rasa sakit dan dendam Mbah Sumi telah menyatu dengan tempat itu. Ritual-ritual yang dilakukan untuk membersihkan tempat itu selalu gagal, seakan-akan kutukan Mbah Sumi tidak dapat dihapuskan. Legenda ini tidak hanya hidup di desa-desa sekitarnya, tetapi juga mulai menarik perhatian dari orang-orang yang lebih jauh. Beberapa dokumenter telah mencoba untuk mengangkat kisah desa Kemuning, namun setiap kali ada proyek dokumentasi, selalu terjadi halangan. Kru film sering melaporkan peralatan yang rusak secara misterius, kecelakaan kecil, atau suara-suara aneh yang terekam di audio tanpa ada sumber yang jelas. Meski begitu, tidak semua orang percaya bahwa ini adalah akibat dari arwah Mbah Sumi. Beberapa sejarawan lokal berpendapat bahwa desa Kemuning hanyalah korban dari bencana alam, atau wabah penyakit yang kemudian dijadikan mitos oleh penduduk setempat untuk menjelaskan tragedi yang tidak mereka pahami. Namun,
Opini ini tidak mampu menggoyahkan keyakinan masyarakat sekitar yang telah terlanjur percaya bahwa kutukan Mbah Sumi adalah nyata. Di luar semua misteri yang menyelimuti Desa Kemuning, kisah ini tetap menjadi pengingat yang hidup tentang bahaya dari prasangka, kebencian, dan tindakan yang tidak berlandaskan keadilan. Bagi banyak orang, Desa Kemuning bukan hanya sebuah tempat yang ditinggalkan. Itu adalah simbol dari kehancuran yang terjadi ketika manusia kehilangan rasa kemanusiaannya. Hingga kini, desa tersebut tetap tidak berpenghuni. Tidak ada yang berani membangun kembali kehidupan di sana. Jalanan yang dulu menjadi penghubung ke desa itu kini tertutup oleh semak belukar. Dari kejauhan, orang-orang yang melewati daerah itu mengaku masih bisa melihat bayangan-bayangan aneh di antara pepohonan, dan pada malam hari, mereka mendengar suara tangisan yang samar-samar di bawah angin. Desa Kemuning pun tetap menjadi cerita yang diceritakan dari generasi ke generasi. Setiap orang memiliki versinya masing-masing tentang apa yang sebenarnya terjadi. Namun satu hal pasti, Desa Kemuning, dengan segala kutukan dan misterinya, akan selamanya menjadi legenda yang abadi, dan nama Mbah Sumi akan terus hidup sebagai simbol dendam yang tak terpadamkan.